Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Kang HS88. Gua sekarang mau ngebahas apa sih kekurangan dan kelebihan dari motor ZX25R ini. Oke. Sambil kita ngebahas kelebihan dan kekurangan dari ZX25R ini, enaknya kita ngebahasnya sambil reading nih guys. Nah, jadi kalau sambil reading tuh enak gitu ngobrolnya ya. Oke, kita lanjut jalan dulu. Oh iya, mau ngebahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari motor ZX25R ini berdasarkan pengalaman gua selama 2 tahun 8 bulan pakai motor ini ya. Mungkin berbeda dengan yang lain karena ini berdasarkan pengalaman gua sendiri selama itu memakai motor ini ya. Apa aja sih kekurangan dan kelebihannya ya, ntar gue jelasin biar kalian yang berencana mau beli motor ZX25R bisa lebih tahu gitu kekurangan dan kelebihannya. Sebelum kalian membeli, kalian bisa mempertimbangkan jadi nggak sih beli motor ini, karena kekurangannya juga ada loh di motor ini gitu. Oke, yang pertama yang akan gue bahas yaitu kelebihan dari motor ZX25R ini. Kelebihan yang pertama yaitu motor ini sudah quick shifter ya. Jadi kalau kita bawa motor ini mau oper gigi, baik itu gigi naik ataupun turun, kita nggak usah tekan kopling lagi. Jadi kopling itu ya dipakai kalau dalam keadaan macet atau pada saat awal jalan kayak gini, tekan baru dibuka, itu kopling dipakainya. Sekarang gue nggak pegang kopling nih ya, tuh tangan gue lepas dari kopling. Nah tuh, gue oper gigi itu nggak perlu megang kopling, nggak usah tekan kopling. Jadi lebih enak, lebih praktis lagi nih motor gitu. Kalau mau turun gigi pun sama kayak gini. Tuh, enak banget. Jadi ya kita kalau pakai motor ini tuh nggak ribet harus pencet kopling kalau mau oper gigi. Nah, enak kan? Nah, inilah kelebihan yang pertama dari ZX25R. Ya, pada saat dilaunchingin motor ini satu-satunya motor di kelasnya yang menggunakan quick shifter. Sekarang ya udah CBR kalau nggak salah udah ngikutin, tapi kalau nggak salah baru up, yang downnya belum. Nah, ini kelebihan pertama dari ZX25R. Yang kedua, kelebihan yang kedua dari motor ini yaitu handlingnya. Handlingnya itu enak. Motor ini enak buat dibawa sulap salib, buat nikung gitu. Motor ini tuh kayak ringan. Padahal bobot motor ini itu sekitar 182 kg.
sangat berat gitu. Dibandingkan kompetitornya, ini motor 250 cc yang paling berat. Tapi karena motor ini mungkin teknologinya apa gua nggak tahu. Ya bagi yang tahu silahkan komen di bawah. Nah karena itu motor ini tuh jadi terasa ringan gitu, enak. Jadi kayak bawa motor 150 cc. Jadi ringan walaupun bobotnya berat, tapi kalau pas dipakai pakai jalan kayak gini tuh ringan banget tuh. Enak gitu dipakainya. Ya kalau misalkan didorong sih dalam keadaan mati ya berat juga, karena ya bobotnya ya bobot kosongnya aja 182 kilo, belum ditambah dengan bensin, pasti lebih berat lagi. Itu kelebihan yang kedua dari motor ZX 25R. Nah kelebihan yang ketiga yaitu pengeremannya. Pengereman motor ini itu sudah ABS. Jadi mungkin kalian sudah tahu semua ABS itu seperti apa. Selain ABS, kalipernya sudah 4 piston, udah besar. Satu-satunya motor dengan piston yang paling besar di kelasnya. Walaupun baru sebelah, belum double disc, tapi menurut gua ini udah cukup. Jadi selain pistonnya yang besar, master remnya juga sangat enak. Ke tangan tuh nggak bikin pegel gitu. Dulu gua pernah pakai motor R25, kalau ngerem tuh kerasanya agak keras, agak nahan gimana gitu. Ya sampai dulu gua ganti itu master remnya karena keras. Tapi untuk ZX ini master rem standarnya aja menurut gua udah enak banget. Jadi ya makanya gua sampai sekarang sudah mau 3 tahun tapi master rem gua nggak gua ganti, karena gua masih nyaman dengan master rem bawaannya. Tapi ya kalau kalian lebih pengen mantep lagi, pengen lebih head on lagi, ya bisa diganti dengan master rem Brembo. Tapi ya karena gua masih nyaman dengan yang standar, gua tetap pakai yang standar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelebihannya yaitu koplingnya. Koplingnya itu dia empuk banget. Jadi kalau kita macet-macetan tuh buka tutup kopling nggak pegel ke tangan. Ya seperti gue bilang tadi, gue pernah pakai R25 kurang lebih 1 tahun. Yang gue rasain itu koplingnya sangat keras, kayak nahan gitu. Tapi kalau ini enak, jujur enak banget. Jadi ya kayak tadi, kayak master rem, kopling juga nggak gue ganti. Ya karena menurut gue udah cukup lah, segini tuh udah empuk banget dibandingin motor kompetitor ya. Ini udah menurut gue udah cukup baik lah, udah enak gitu. Nah itu yang keempat. Kelebihan yang kelima dari ini motor pasti kalian udah tahu lah. Apa sih kelebihannya? Yaitu suaranya. Jadi motor ZX 25R ini suaranya menurut gua sangat merdu banget ya. Dan itu menjadi alasan gua kenapa gua beli motor ZX 25R ini, karena menurut gua suaranya sangat merdu, enak gitu. Gua bisa menikmatin suara seperti MotoGP tanpa harus kebut-kebutan ya. Kalau misalkan moge, nah, suaranya kan mantep kan. Kalau misalkan moge,
untuk menikmati suara melengking berarti RPM-nya harus tinggi, harus di RPM tinggi. Dan kalau moge RPM tinggi berarti harus ngebut. Dengan jalanan Indonesia ya yang banyak lampu merah, banyak macet, kayaknya susah deh buat ngedapatin suara ngelengking kayak ZX 25R ini. Ya baru ngebut dikit udah lampu merah kan, baru ngegas dikit udah lampu merah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kelebihan yang kelima. Kelebihan yang keenam dari ZX 25R ini, kalau lu pakai motor ini, lu akan jadi pusat perhatian. Jadi kalau lu misalkan jalan nih ya, apalagi ke tempat keramaian gitu, orang-orang akan ngeliatin lu karena suaranya ya, karena suara nih motor khas banget. Kalau yang nggak tahu kan, ih suara apa tuh, pasti ngeliat. Kalau yang udah tahu pasti bilang, wis ada ZX lewat. Nah, Allahu Akbar. Ya pasti seperti itu gitu, ada ZX lewat. Itu yang kelebihan yang keenam dari ini motor. Kelebihan yang ketujuh menurut gua, apa namanya, posisi duduk atau posisi riding si motor ini enak banget, pas gitu, nggak terlalu nunduk, nggak terlalu tegak ya. Jadi walaupun ini motor udah underyoke, tapi stangnya underyoke, tapi dipakainya itu nggak begitu nunduk, karena Kawasaki ngakalin dengan cara apa namanya, bikin joknya itu posisinya di bawah si setang. Jadi walaupun underyoke ya tetap enak gitu dipakainya, nggak begitu pegel. Ya itu kelebihan yang ke berapa tuh ya, ketujuh apa keenam ya, lupa gua. Nah, dan kelebihan berikutnya dari ini motor adalah apa ya, setelah tadi itu posisi duduk atau riding, berarti kelebihan berikutnya dari motor ini yaitu motor ini enak dibawa pelan. Nah kayak gini nih gue sekarang lagi pelan kan, enak gitu. Enaknya kenapa? Karena motor ini kalau dibawa pelan tuh, kalau kita ngegas biasa nggak nyentak gitu. Tapi kalau motor 250 cc lain yang 2 silinder, apalagi yang 1 silinder, kalau kita ngegas itu pasti langsung nyentak. Nah kalau dibawa macet-macetan tuh, mesin yang nyentak kayak gitu tuh bikin badan cepat pegel gitu. Tapi menurut gua ini motor enak dibawa pelannya. Makanya gua kalau bawa motor ini tuh, daripada gua kebut-kebutan, lebih seringan gua bawa motornya pelan kayak gini. Karena ya satu sisi gua nggak suka kebut-kebutan, yang kedua ya lebih aman jalan pelan lah. Nah itu kelebihan dari ZX 25R. Nah kalau misalkan kalian tahu kelebihan-kelebihan lain dari ini motor, silahkan kalian tulis di kolom komentar, agar yang menonton video ini yang sedang punya rencana buat beli motor ZX 25R bisa mempertimbangkan jadi beli atau enggak gitu, agar tidak menyesal nanti pada saat sudah membeli ini motor. Nah tadi kita udah bahas masalah kelebihan dari ZX 25R. Sekarang kita bahas masalah kekurangannya. Kekurangan ZX 25R menurut gua itu, motor ini lumayan boros ya. Nggak boros-boros banget, tapi lumayan boros dibanding dengan kompetitornya. Jadi kalau lu pakai nih motor,
dibandingin dengan motor-motor 250 cc lain, konsumsi BBM-nya ini yang paling boros. Tapi menurut gue masih masuk akal lah borosnya, masih worth it lah, nggak boros-boros banget gitu, nggak beda jauh lah sama yang 250 cc lain masalah konsumsi BBM-nya. Walaupun ya emang ini ya lebih boros dibanding yang lain gitu. Itu kelemahan pertama dari ini motor. Tapi menurut gua nggak jadi masalah lah, karena 4 silinder sama 2 silinder pasti beda lah konsumsi BBM-nya. Nah, itu kelemahan yang pertama. Kekurangan dari motor ZX 25R yang berikutnya adalah suara mesinnya kasar. Ya, suara mesinnya kasar. Jadi kalau misalkan lagi berhenti nih, lagi berhenti kayak gini nih. Oke, kita dengerin ya. Tuh, kedengeran kan suara mesinnya? Kayak gitu. Ya, menurut gua ini suara mesinnya kasar banget. Pengalaman gua pakai R25, suara mesinnya itu nggak sekasar ini gitu. Tapi karena ini motor suaranya lumayan kasar, pada saat gue pertama beli, gue pakai beberapa hari karena suaranya kasar. Gue bawa ke bengkel, gue bawa ke Kawasaki, gue tanya, "Om, ini tuh suaranya berisik kayak gini tuh ada masalah? Apa emang karakternya seperti ini?" gitu. Kata mekanik Kawasaki, ya emang seperti ini. ZX 25R itu emang mesinnya kasar gitu. Oh, karena gua dikasih penjelasan seperti itu, ya mau nggak mau gua harus terima, karena artinya tidak ada kerusakan di motor ini gitu. Jadi ya gua harus terbiasa dengan suara mesinnya. Apalagi kalau pakai knalpot standar, karena suara knalpotnya pelan, ini suara mesinnya kedengeran banget. Tapi kalau misalkan pakai knalpot racing, apalagi yang lebih kenceng, suara mesin tuh nggak begitu kedengeran. Ya, itu kelemahan yang kedua dari motor ZX 25R. Kelemahan yang ketiga dari motor ini yaitu motor ini tuh tarikan bawahnya pelan. Ya, udah nggak rahasia umum lagi gitu. Motor ini tuh tarikan bawahnya pelan. Tapi menurut gua, dengan tarikan bawahnya pelan, jadi motor ini enak dibawa pelannya gitu. Ya, karena lemotnya itu ya, tarikan bawahnya lemot. Tapi menurut gue jadi kelebihan gitu, enak lah dibawa pelannya. Karena gue nggak suka kebut-kebutan, gue lebih suka jalan nyantai kayak gini. Ini motor enak, enak banget dibawa pelannya. Tapi kalau yang bagi yang suka ngebut, ya motor ini ya lemot gitu tarikan bawahnya. Jadi kalau kalian misalkan balap dengan motor CBR atau R25, start awalnya kalian pasti kalah. Pasti kalah di start awal. Tapi kalau misalkan udah jalan beberapa meter, lama-kelamaan kalian akan ngejar dan bisa meninggalin CBR dan R25. Karena tarikan motor ini, tarikan atasnya itu ngejambak banget. Jadi ya lemot di bawah, astagfirullahaladzim, dan kenceng gitu di atasnya. Ya, itu menurut gua kelemahan yang ketiga dari motor ZX 25R ini. Kelemahan atau kekurangan berikutnya yaitu motor ini tuh panas ya.
Motor ini tuh kalau dipakai itu lumayan panas, cepet panas. Jadi kalau misalkan kita macet-macetan, itu suhunya cepet naik, cepet panas. Tapi nggak sepanas moge ya. Tapi ya lumayan mengganggu sih ke kaki gua, apalagi gua kan pakai celana di atas mata kaki. Jadi kalau naik motor kayak gini jadi lebih ngangkat lagi sebetis. Kerasa banget tuh anginnya kalau macet-macetan ke kaki. Ke betis gua tuh panas gitu. Itu kelemahan yang gua rasain ya dari ZX 25R ini. Kelemahan motor ini yang berikutnya adalah kalau misalkan di motor kita bawa ke jalanan yang jelek, itu pegel banget ke tangan. Gue pernah bawa nih motor mudik ke kampung halaman gue. Di sana sih jalanannya sih udah lumayan bagus ya, udah dicor gitu. Cuman corannya itu nggak mulus, kasar. Jadi kerasa banget tuh, pegel ke tangan. Apalagi pada saat masuk ke kampung gua, itu jalanannya belum di aspal, masih batu-batu kerikil tuh. Kerasa banget sama tangan gua. Gua baru jalan berapa meter, itu udah pegel banget tangan gua. Ya, itu menurut gua kelemahannya. Jadi kalau dibawa ke jalanan jelek tuh motor ini kerasanya pegel, bikin pegel ke tangan. Nah untuk motor yang lain sih ya, yang 250 cc yang lain gue nggak tahu ya pegel enggaknya gitu, sepegel apa gitu. Karena gue belum, pas punya R25 tuh belum pernah gue bawa mudik. Baru motor ini yang gue udah pernah bawa mudik. Udah 2 kali gue bawa mudik. Ini motor lumayan pegel gitu kalau di jalanan jelek. Tapi kalau jalanannya mulus kayak gini tuh enak, nggak pegel, nggak bikin pegel ke tangan. Malah kerasanya tuh ya enak banget gitu. Tapi kalau jalanan jelek, astagfirullah, pokoknya pegel banget ke tangan. Nah, oke. Itu menurut gua kelemahan dari motor ZX 25R ini. Nah, apabila kalian tahu kelemahan-kelemahan lain ya selain yang gue sebutin tadi, silahkan tulis di kolom komentar, biar teman-teman kita yang punya rencana mau beli motor ini bisa mempertimbangkan dulu gitu, lanjut beli atau enggak. Karena ya menurut gue motor di atas 100 juta gitu, kita asal beli ya tanpa pertimbangan dulu ya menurut gue ya sayang gitu. Kalau kita nggak puas kan, waduh, 100 juta bos, bukan uang yang kecil ya buat gua ya. Nggak tahu kalau buat kalian gitu. Nah, tapi ya kesimpulan dari pengalaman gua pakai motor ini, menurut gua motor ini itu worth it banget. Gua puas dengan motor ini. Walaupun motor ini banyak kekurangannya, tapi banyak juga kelebihannya. Dan secara keseluruhan gua puas gitu. Kekurangannya itu ketutup dengan kelebihan di motor. Oke. Sampai di sini dulu video gua kali ini. Apabila kalian suka dengan video gua dan video gua bermanfaat buat kalian, menghibur kalian, silahkan like dan subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar masukan kalian tentang channel gua, tentang video-video gua agar lebih berkembang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.